Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Aku kasih tahu teman-teman, setiap hari aku ada 3 konten ya. Sekali lagi, setiap hari aku update 3 konten. Kalau misalnya aku nggak update ya berarti aku tuh bener-bener sibuk ya. Tapi sesibuk apapun aku ya aku usahakan untuk bisa bikin konten teman-teman ya. Yaitu dalam sehari aku ada 3 konten, 2 konten untuk energi atau yang berlaku 24 jam saja atau konten harian, dan 1 konten sisanya ini biasanya konten yang durasinya yang berlaku panjang ya, masa waktunya panjang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan bisa selamanya. Jadi setiap hari pasti ada konten yang berlaku panjang teman-teman, oke? Jadi nggak konten harian saja aku ya, juga ada konten yang berlaku panjang bahkan ke selamanya. Setiap hari seperti itu. Jadi silakan kamu scroll ke bawah ya, scroll ke bawah teman-teman. Jangan lupa untuk selalu scroll ke bawah ya. Kemarin, lusa ya, kalian scroll ke bawah teman-teman, oke? Ya, di scroll ya, scroll ke bawah, scroll, karena pasti tiap hari ada konten yang durasinya panjang atau berlaku selamanya, oke? Nah, seperti kali ini nih, ini aku bikin konten yang berlaku selamanya teman-teman ya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Di sini dengan judul ya, ketika dia ya sedang sendiri, apa di pikirannya? Ya, dia di sini bisa pasangan kamu, dia di sini bukan pasangan kamu tapi kamu suka sama dia. Sekali lagi, dia di sini bisa pasangan kamu, suami kamu, istri kamu, pacar kamu, ya bebas ya. Bahkan di sini juga berlaku untuk si dia di sini bukan pasangan kamu, tapi kamu suka teman-teman sama dia, oke? Yang pasti ya beda jenis kelamin lah. Oke, paham ya? Jadi silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Di sini ada 3 pilihan, merah, toska, dan pink. Silakan dipilih ya. Ku kasih tahu ini general reading yang saya tarik energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran, dan ini sifatnya vice versa atau bisa terbolak-balik ya. Jadi selama kamu nonton versi YouTube ya, kalaupun energi kamu ketarik, pasti kecil sekali yang ketarik. Bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali teman-teman. Jadi kalau semisal tidak cocok ya jangan dipaksa untuk cocok ya. Berarti memang bukan untuk kalian, berarti memang bukan energi kalian gitu loh, oke? Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya, agar benar-benar energi kamu yang ketarik 100% gitu loh. Caranya langsung chatting di WhatsApp saya untuk pendaftaran konsultasi di 0822 3439 0339, dan ini hanya chatting di WhatsApp ya. Jangan telepon, jangan SMS, oke? Kalau masih bingung silahkan di pause, atau kalau nggak kamu ulang dari awal. Langsung aja buat kamu yang pilih pita warna merah di sini. Jadi seseorang si dia ya, si dia kalau lagi sendiri nih ya, eh apa sih di pikiran dia ya? Kita lihat di sini teman-teman. Apa di pikirannya? Ada kartu King of Swords di sini. Di bottom of the deck ada kartu Three of Swords ya. Apakah di pikirannya dia sedang ingat sama kamu bila dia sendiri? Tidak. Tidak ya, tidak di sini. Kamu kalau semisal di ini dia bukan pasangan kamu tapi kamu suka sama dia, apakah dia kalau lagi sendiri ingat sama saya kak? Apakah aku kak? Di pikirannya tidak. Yang diingat dia di sini adalah hal-hal yang bikin dia sedih di hatinya ya. Tapi saya nggak tahu tentang apa di sini. Oke. Sebentar, ada kutu ini loh, kutu beras teman-teman.
Ya, ada hewan ya kutu beras. Kalau dia lagi sendiri di sini, kalau berbicara asmara juga enggak di sini teman-teman ya. Di pikirannya tuh loh bukan tentang asmara ya, tapi entah tentang apa di sini. Tentang kehidupan dia teman-teman ya, tentang kehidupan dia. Jadi dia merasa kenapa segala sesuatu saya selalu tidak berjalan lancar seperti itu. Jadi kalaupun ini ada cinta ya, mengenai cinta juga, mengenai pekerjaan juga, mengenai keuangan juga, mengenai pertemanan juga gitu ya, mengenai kehidupan sosial dia, ini hampir semuanya selalu ada di pikiran dia, tapi bukan tentang kamu di sini teman-teman, oke? Bukan tentang kamu. Kalau dia kuliah ya kuliah dia, banyak hal-hal yang dia pikirkan di sini, tapi yang berhubungan dengan ketidaklancaran di sini. Oke. Jadi contoh misalnya ya, dalam hal asmara ya, dia merasa seringkali pasangannya nggak jujur sama dia kayak gitu ya. Kalau dalam hal keuangan dia merasa yang apa ya? Dia merasa dia merasa keuangannya tuh selalu nggak stabil. Nah, kemudian dia berpikir apakah kehidupan aku selalu begini ya? Aku selalu nggak cukup ya. Keuangan saya ini kenapa selalu tidak mencukupi kebutuhan saya? Nah, kayak gitu ya. Mengenai pekerjaan dia juga penuh dengan tanda tanya ya. Apakah pekerjaan ini bakalan bisa menjamin saya, hidup saya? Sedangkan saya hasil dari kerja saya ini selalu tidak memenuhi kebutuhan saya, bla bla bla. Jadi banyak sekali yang dia pikirkan di sini. Kalau dia berpikir itu di sini nggak terlalu dalam banget. Kenapa? Karena kayak ini tipe orang yang apa ya, dipikir semuanya gitu loh ya, kayak memikirkan semuanya, mikirin asmaranya, mikirin pekerjaannya, mikirin teman-temannya, ada di otak dia semuanya gitu teman-teman. Jadi kalau dia berpikir itu nggak terlalu dalam, tapi walaupun nggak terlalu dalam tapi banyak yang dia pikirkan gitu. Terus ada kata demun juga sama Three of Swords ya, apakah teman-teman aku itu tulus ya, seolah dia tuh berkawan sama aku kayak manfaatin aku aja nih. Nah contohnya kayak gitu ya. Nah seperti itu. Berbicara mengenai keikhlasan juga, mereka tuh berkawan sama saya ikhlas nggak sih gitu loh ya. Nah ini banyak sekali di pikirannya, yang pasti mengenai kehidupan dia teman-teman ya, kehidupan dia sendiri, yang mana dia seringkali, kalau menurut aku sih ini tipe orang yang kurang bersyukur teman-teman ya, tipe orang yang kurang bersyukur. Ini orang dikit-dikit kayak ngeluh gitu ya, jadi kayak ngeluh sama takdir ya, ngeluh sama apa yang Tuhan berikan gitu ya, padahal yang namanya hidup kan tidak mungkin kita selalu di atas ya kan, pasti kita juga ada masa di mana kita akan turun ya. Jadi ada roda kehidupan teman-teman ya, di atas, di bawah, di atas lagi, di bawah lagi, di atas lagi, terus kayak gitu ya. Ya dalam asmara ya, tidak selamanya kita pasti mendapatkan pasangan yang selalu setia kepada kita, terus kepada kita. Kadang kita dipertemukan dengan seseorang yang banyak licik, banyak drama, bohong, menipu, begitu ya. Dalam pertemanan kita nggak selalu mendapatkan teman yang ikhlas berkawan dengan kita, setia berkawan dengan kita, tulus berkawan dengan kita. Terkadang kita dipertemukan dengan seorang teman yang mau memanfaatkan kita ya. Gitulah ya, itulah kehidupan. Nah, ini kayak tipe orang yang kurang apa ya? Kurang bersyukur, kurang berterima kasih, dan seolah manusia yang tidak paham atau yang tidak percaya bahwa kehidupan itu ada masanya ya, ada roda kehidupan. Kita nggak mungkin selalu di atas, kita nggak mungkin selalu di bawah. Jadi kalau misalnya kita lagi di bawah ya, jangan lantas ada pemikiran kenapa sih Tuhan tuh kok nggak adil, kenapa sih, nah gitu loh, jangan ya. Karena semua ada masanya, dan yang namanya manusia pasti diberikan ujian oleh Sang Maha Kuasa. Karena kalau nggak diberikan ujian, maka manusia itu akan lupa bersyukur, manusia itu akan sombong, bla bla bla, seperti itulah ya. Nah ini tipe orang yang kurang bersyukur kayak gitu ya teman-teman. Setelah aku simpulkan data barang di sini, termasuk tipe orang yang tidak menerima ya apa yang Tuhan berikan, padahal itu merupakan ujian gitu ya, seperti itu. Oke.
Padahal itu Tuhan melatih kesabaran kita gitu loh, agar kita selalu ingat kepada Tuhan, selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, agar kita baik kepada semua orang, menghargai semua orang, agar kita tidak egois ya. Karena kalau kita selalu di atas teman-teman, itu egonya tinggi, egonya besar. Jadi kita kurang menghargai orang lain, kita kurang menghormati orang lain, bla bla bla, kayak begitu loh. Oke. Seperti itu, saya melihatnya di sini numpuk sekali. Jadi apa sih di pikiran dia kalau semisal dia lagi sendiri ya, banyak sekali di sini yang dia pikirkan ya, tapi sekali dia berpikir banyak ya di otaknya. Dan ini orang kurang bersyukur, jadi selalu merasa kurang 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 dan gitu ya. Contoh misalnya, kenapa sih Tuhan kok begini amat, nah itu kan dia nggak bersyukur ya kan, jadi dia merasa kayak Tuhan nggak adil bla 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 kayak gitu. Jadi itu sih di sini. Kalau kamu tanya apakah dia berpikir tentang saya, dia bukan tentang kamu, bukan. Maksudnya di sini tuh kayak kayak berpikir dia selalu merasa tidak puas dalam sebuah hubungan gitu loh. Dia merasa tidak puas dalam pekerjaan. Dia tidak merasa dia tidak puas dalam suatu pencapaian gitu loh. Jadi angan dia terlalu tinggi. Dia seolah kurang kurang apa ya? Kurang meyakini bahwa hidup itu butuh proses kayak gitu teman-teman. Paham sih? Paham gak sih? Kayak orang naik gunung, gak mungkin kita langsung di puncak gunung kan, kita pelan-pelan dulu ya, naik naik naik. Itu pun selama kita mau menuju puncak banyak sekali kerikil, banyak ini itu bebatuan bla 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 kayak gitu. Nah itu kayak kurang bersyukur di sini. Jadi banyak sekali yang dia pikirkan ya, pertemanan, percintaan, keluarga di sini ya, perekonomian, karir, bisnis. Intinya di sini dia merasakan ketidakpuasan, merasa kekecewaan seperti itu ya, kurang merasa bersyukur kepada Sang Maha Kuasa. Itu yang ada di pikiran dia gitu loh. Jadi nggak total kemudian kamu misal ini adalah pasangan kamu ya, nggak total kasus kamu yang dipikirkan, enggak. Contoh misalnya, kenapa sih step aku punya pacar, kenapa kok aku selalu gagal, kenapa kok nggak berhasil ke pernikahan, nah gitu loh. Jadi nggak melulu kamu aja, enggak. Paham ya? Nah seperti itu teman-teman. Oke, itu di pikiran dia ya, selama kalau misal dia lagi sendiri teman-teman. Oke. Di sini energi yang paling kuat ya ada Gemini, Libra, Aquarius ya, kemudian juga dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces ya. Pisces juga kuat di sini, tapi yang paling mendominasi di sini adalah Gemini, Libra, Aquarius ya. Teman-teman, buat kamu yang pilih pita warna merah, jangan lupa ya, setiap hari aku ada konten yang berlaku selamanya atau konten yang jangka waktunya panjang ya, seperti ini panjang kan. Nah ini aku berlaku selamanya. Paham gak sih? Ini berlaku selamanya di sini. Oke. Jadi kamu mau nonton kapanpun di sini ya berlaku gitu loh. Oke. Nah, aku setiap hari ada konten yang berlaku selamanya. Makanya kamu harus scroll ke bawah ya, agar selalu update setiap konten-konten aku, teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih pita warna Tosca di sini ya. Teman-teman, buat kamu yang pilih pita warna Tosca ya, di sini si dia ini bisa pasangan kamu. Si dia di sini bukan pasangan kamu, tapi kamu suka sama orang itu. Tentunya dia lawan jenis dengan kamu lah pastinya ya. Dan ini berlaku selamanya ya. Misalnya kamu juga kamu juga milih yang merah tadi, milih ini, milih pink juga boleh, silakan, tapi dengan orang yang berbeda, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Aku mohon dibayangin pikiran kamu, ingatan kamu kepada wajah seseorang yang menjadi pertanyaan kamu di pikiran kamu tersebut ya, bayangin ya. Di sini aku akan tarik. Kita lihat di sini ya. Oke. Kalau dia lagi sendiri, di pikirannya tuh kamu, teman-teman. Ya, jadi di sini dia bukan pasangan kamu, maupun ini orang pasangan kamu, yang diingat ini kamu. Kalau semisal ini orang tidak terlihat bahwa dia ini apa ya, seolah sama kamu kayak apa ya, kayak
kayak cuek gitu teman-teman. Bukan berarti ini orang apa ya, kamu nggak ada di pikirannya. Walaupun ini misalnya ini bukan pasangan kamu, tapi dia kalau dia lagi sendiri di pikiran dia tuh kamu teman-teman. Oke, di pikiran dia tuh kamu di sini. Kalau misalnya ini pasangan kamu ya, apa di pikiran dia? Kak, ya kamu di pikiran dia teman-teman. Kita lagi di sini. Mohon maaf aku ada telepon barusan jadi aku pause barusan teman-teman. Kita lagi di sini ya. Yang pasti ini orang di pikirannya kamu. Entah ini pasangan kamu maupun bukan pasangan kamu. Memang di pikiran dia kalau lagi sendiri tuh kamu ya. Kita lihat lagi di sini. Jadi kenapa tentang kamu, kenapa di sini di pikirannya teman-teman? Kenapa di pikirannya tentang kamu? Kalau aku ya melihat dua cup begini, ini berpotensi perselingkuhan teman-teman ya. Tapi kita lagi di sini. Baru ngomong langsung muncul ya, Three of Pentacle, 3 koin, orang ketiga ya kan. Karena aku dapat Two of Cup. Jadi walaupun di sini di pikirannya tentang kamu ya, tapi hubungan kamu sama dia toksik di sini. Buat kamu yang berpasangan ya, ini toksik di sini ya. Nah, baru aku ngomong belum buka bottom of the deck-nya yang aku kocok, ternyata udah muncul Three of Pentacles di sini. Jelas kan, bener kan apa yang aku ngomong barusan? Lidah aku ngomong ini berpotensi toksik, ini cinta segitiga. Bener nih, udah langsung muncul 3 koin, 1 2 3 orang ketiga di sini, oke. Memang di sini ada hubungan, bahkan ada juga sih beberapa dari kamu di sini hubungan cinta terlarang, atau ada yang udah menikah di sini. Bisa kamu yang udah menikah, bisa pasangan kamu yang udah menikah, bisa di sini, oke. Kan ini mengenai karena ini ada kartu King of Swords ya nah jelas Three of Cup di sini. Oh my god ya, Three of Pentacle, Three of Cup tuh kan jelas banget ya orang ketiganya di sini ya. Begini ya, saya melihatnya begini ya, karena aku dapat begini kartunya ya. Berarti kalau saya simpulkan di sini ya, ada kartu Two of Cups sama King of Swords di sini. Sebenarnya orang ini sayang sama kamu. Lalu kalau emang sayang sama aku, kenapa dia menghadirkan orang ketiga, Kak? Ya kan di tebaran di sini kan yang menghadirkan orang ketiga kan si dia ya. Si dia yang menghadirkan orang ketiga, tapi ini vice versa, bisa terbolak-balik teman-teman. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Cuma kalau tebaran aku di sini sih si dia yang menghadirkan orang ketiga. Terus kenapa kalau dia, kenapa tadi Kak Nabila bilang sama saya dia cinta, dia sayang sama saya. Lalu kenapa dia menghadirkan orang ketiga, Kak? Nah, kalau kamu tanya itu jawabannya, dia merasakan ketidakpuasan di hubungan ini. Itu jawabannya. Oke. Kurasa hubungan kamu di sini ya sempat jeda ya. Nah, ketika hubungan kamu sama dia jeda ya, di sini dia membuka hati untuk orang lain ya, untuk cewek lain, cowok lain seperti itu. Masuklah orang ketiga ya. Tapi karena dia cinta sama kamu ya, itu hubungan kamu sama dia membaik lagi. Yang tadi jeda, baikan lagi. Kenapa kok baikan lagi? Ya dia memang nggak mau putus dari kamu, dia emang sayang sama kamu di sini. Kalau kamu tanya merasa perasaan hati ya tentang kepada kamu ya, tentang perasaan hati kepada kamu di sini, dia sayang sama kamu, dia mencintai kamu. Hanya saja di sini kamu sama dia sering sekali berbeda pemikiran ya teman-teman, berbeda karakter juga. Ada kartu King of Swords di sini ya, ada perbedaan watak juga di sini. Itu yang membuat kamu di sini sering bertengkar, saya melihatnya. Nah, ketika kamu bertengkar dan hubungan kamu sama dia jeda, nah ketika jeda itu di sini dia menghadirkan orang ketiga yang mana masih lanjut sampai sekarang gitu loh. Teman-teman kamu kapanpun kamu nonton video aku di sini, ini berlaku selamanya loh ya. Ya, berlaku selamanya. Misalnya kamu nonton di tahun 2100 ya nggak masalah ya. Pokoknya yang aku katakan ya, kan kamu sama dia kan waktu kamu lagi tengkar nih sama dia. Ya, lagi keadaan jatuh nih asmara kamu sama dia ya, atau bisa lost contact juga, sempat lost contact jeda kayak gitu. Nah, ketika kondisi seperti itu, nah pasangan kamu itu stres kan pikirannya. Jadi dia ingin mencari hiburan, mencari kesenangan, akhirnya ini membuka hati buat yang lain ya. Itulah muncul Three of Pentacle, Three of Cup teman-teman. Oke. Yang mana orang ketiga ini sampai sekarang jalan gitu loh. Kalau kamu tanya gimana kah hubungan mereka, masih jalan baik-baik aja gitu loh ya. Jadi di sini yang dia pikirkan ya teman-teman adalah aku kudu gimana sih gitu ya.
Em, Kalau kamu tanya sama aku di sini, Kak, kira-kira pasangan aku tuh cinta nggak Kak sama orang ketiga? Kalau menurut aku sih cinta sih ya. Tapi kita klarifikasi lagi di sini ya. Perasaan hati pasangan kalian ya kepada selingkuhannya ya, kepada Three of Cup, Three of Pentacle ini ya. Jadi bagaimana perasaan hati yang sebenarnya? Kita lihat di sini apakah mencintai orang ketiga di sini teman-teman, pasangan kamu teman-teman ya. Kita lihat di sini. Sebenarnya sih bukan mencintai ya, tapi lebih kepada eman ya, eman karena kecantikannya, eman karena kegantengannya. Jadi dibuat hiburan aja kayak gitu. Jadi kalau berbicara cinta hanya kepada kamu di sini teman-teman. Jadi di sini tuh dia mau putusin orang ketiga, mau ninggalin orang ketiga itu nggak bisa. Karena eman nih cantik dia, eman nih dia ganteng, udahlah buat hiburan. Nah gitu loh, paham nggak sih? Buat hiburan. Jadi kalau misalnya ada masalah sama kamu ya, aku terhiburkan nih sama si cantik, aku terhiburkan nih sama si ganteng, nah gitu ya. Jadi buat hiburan hidup aku aja, nah gitu ya, hiburan hidupnya gitu loh, biar nggak terlalu stres kayak gitu teman-teman. Oke ya, jadi di sini apa yang dia pikirkan ketika dia lagi sendiri mengenai hubungannya bersama kamu. Artinya di sini bersama kamu tuh yang dia harapkan adalah hubungan yang langgeng, hubungan yang lancar dan langgeng seperti itu. Tapi dia juga berharap bersama si orang ketiga ini juga jalan gitu loh. Walaupun sama si orang ketiga ini hanya sekedar hiburan aja gitu teman-teman. Oke. Jadi yang dia pikirkan tuh gimana caranya ya agar hubungan aku di sini lancar bersama orang ketiga, lancar dengan kamu teman-teman gitu ya. Jadi dan nggak ketahuan gitu ya kebohongannya, rahasianya kayak gitu ya. Hmm. Dan hati-hati orang ketiga ini mungkin lebih dari kamu teman-teman ya, mungkin kalau berbicara finansial, kalau berbicara karir ya, dia lebih baik dari kamu. Mohon maaf ya, kan aku baca apa adanya toh kartu di sini. Memang di sini kalau berbicara finansial, mengenai pencapaian ya, ini lebih lebih dari kamu teman-teman, lebih berhasil ya. Mungkin dia PNS, mungkin dia pegawai BUMN, mungkin dia punya usaha bisnis yang lancar, seperti itulah. Pokoknya dia pada kondisi yang stabil secara finansial gitu loh. Karir oke, bisnis oke kayak gitu ya. Pada kondisi itu nih si orang ketiga. Sayangan kamu di kondisi itu kalau berbicara perekonomian teman-teman, kamu kalah kalau berbicara perekonomian di sini. Tapi pasangan kamu tuh di sini bukan karena hal itu teman-teman, tapi karena eman, karena cantik aja, eman karena ganteng aja gitu loh. Nggak yang berpikir yang mengenai materi di sini, enggak. Aku nggak melihat itu di sini ya. Oke. Gitu aja sih di sini ya. Ingat ya, aku kan punya selingkuhan, aku punya pacar, nah gitu loh. Dia ingat sama kamu, dia ingat sama selingkuhannya, jadi itu yang ada di pikiran dia ya, ketika dia lagi sendiri. Kalau semisal ini adalah seseorang bukan pasangan kamu tapi kamu suka sama dia ya, dia ini sorry, kamu ini ada di pikiran dia ketika dia lagi sendiri ya, dia ingat sama kamu. Tapi kamu jangan terlalu baper teman-teman setelah nonton video aku di sini. Kenapa? Karena dia udah punya pasangan ya, karena dia udah punya pasangan. Terus kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah dia tuh suka Kak sama saya? Iya, dia juga suka sama kamu. Kalau kamu tanya itu sama saya, oke. Kak, apakah di pikiran dia tuh pengen ada hubungan gak sama saya? Iya, dia berharap bersama kamu ada hubungan ya, oke. Dan dia juga menilai kamu cantik, kamu ganteng. Dia senang, dia kesemsem sama fisik kamu ya. Dia kesemsem, sekali lagi dia kesemsem, dia bergairah sama fisik kamu seperti itu, oke. Kalau misalnya kamu tanya bagaimana Kak ke depannya, kira-kira bakal ada potensi jadian nggak Kak? Kalau kamu tanya itu sama saya, kita lihat di sini ya. Buat yang tidak berpasangan di sini, kira-kira bagaimana ke depannya teman-teman, kamu dan dia ya? Akankah terbentuk suatu hubungan pacaran seperti itu? Oh my gosh. Oh, berpotensi di sini, berpotensi di sini. Berpotensi tapi juga harus ada usaha dari kamu ya. Berpotensi, sekali lagi ini berpotensi ya, bakal ada hubungan tapi juga ada usaha dari kamu. Artinya kalau misal dia ngobrol sama kamu nggak terlalu cuek, kamu nggak terlalu jaim gitu loh ya. Kalau kalau kamu jaim ya dia bakal mundur gitu loh. Apalagi nih King of Swords dapatnya ya, tipe orang yang berpikir ya,
yang aktif berpikirnya. Jadi kalau dirasa kamu nggak suka, dirasa kamu di sini jaim menjauh, ya dia bakal mundur gitu loh. Jadi akan terbentuk suatu hubungan apabila kamu juga merespon di sini, oke? Gitu. Jadi ada potensi ya, ada potensi hubungan. Oke. Paham ya? Jadi di sini kamu yang dipikirkan ya. Jadi mengenai hubungan ini, mengenai hubungannya bersama kamu, mengenai hubungannya bersama orang ketiga. Bila ini adalah pasangan kamu. Kalau ini hanya teman kamu, tapi kamu suka sama dia ya, dia suka sama kamu, tapi hati-hati dia punya pasangan ya, dan dia berharap gimana caranya bisa hubungan sama kamu, bisa komit sama kamu, teman-teman. Itu di pikiran dia ya. Gimana caranya untuk bisa meraih hati kamu, seperti itu. Itu di pikiran dia ketika dia lagi sendiri ya. Oke, kita lihat di sini ini energi yang paling kuat dari Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Energi yang paling besar Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, teman-teman. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih pita warna pink selanjutnya di sini ya, seseorang di sini ya, bisa pasangan kamu, bisa bukan pasangan kamu tapi kamu suka sama orang tersebut. Nah, kalau dia lagi sendiri, di pikiran dia apakah ingat kamu, teman-teman ya. Kalau misal kamu udah milih ya, kamu milih yang pink tadi, kamu yang merah, yang Tosca kamu milih, terus kamu juga milih yang pink, nggak masalah, asal dengan orang yang berbeda. Dan ini postingan ini, video ini berlaku selamanya. Kamu mau nonton video aku di tahun 2030 tetap berlaku. Ini berlaku selamanya sampai kiamat ya. Oke. Aku mohon dibayangin wajah kamu, bayangin wajah seseorang yang menjadi pertanyaan kamu, teman-teman ya. Kita lihat di sini. Apakah ketika dia di sini ingat sama lagi sendiri, apakah ingat sama kamu, teman-teman? Naik turun di sini ya. Ingat sama kamu tapi kadang nggak juga gitu loh ya. Nggak total di sini, ingat sama kamu, ingat sama hal-hal yang lain juga ya. Ingat sama kamu, ingat sama pribadi dia sendiri ya, mengenai diri dia sendiri ya. Yang mana di sini dia masih belum pada pencapaian katanya ya. Jadi di sini yang dia pikirkan itu mengenai gimana caranya aku tercapai tuh hal-hal yang dia harapkan tuh tercapai. Nah gitu loh. Mengenai pencapaian di sini yang dia pikirkan di kepala dia ya, teman-teman. Entah dalam hal apa aja nih pencapaiannya. Coba kita lihat di sini. Kita klarifikasi pencapaian apa nih yang paling dipikirkan di pikiran dia ketika dia lagi sendiri, teman-teman. Pencapaian dalam hal apa di sini? Apakah asmara? Apakah karir, keuangan di sini? Kita lihat di sini pencapaian apa ya. Oke. Kita lihat di sini. Pencapaian semuanya di sini ya, pencapaian semuanya ya. Karena aku dapat King of Sword di sini. Karena kalau misalnya ini ya, ini pencapaian pekerjaan, tapi karena di sini aku Sword, berarti semuanya di sini. Berarti tidak hanya pekerjaan, cuman yang paling mendominasi mengenai karirnya, mengenai keuangannya di sini. Yang paling lebih gitu ya, lebih dipikirkan tuh mengenai karirnya, pekerjaannya, bisnisnya, dan keuangannya, teman-teman di sini, oke? Jadi kamu juga sih di sini ya. Jadi kalau kamu tanya, Kak, dia bukan pasangan saya, saya suka sama dia. Ya, saya suka sama dia. Apakah dia ini kalau lagi sendiri ingat sama saya, Kak? Apakah aku di pikiran dia? Iya, tapi nggak melulu kamu, tapi juga mengenai pekerjaan ya. Kalau kamu tanya apakah dia juga suka, Kak, sama saya? Ini sih bukan tentang suka sama kamu, bukan tentang ingin memiliki kamu di sini, bukan. Tapi di pikiran dia sih bersama kamu nyaman aja ya. Kenal kamu tuh nyaman, kamu tuh orangnya nyaman kata dia di sini gitu loh. Paham gak sih? Contoh misalnya ya, dia kan teman kamu ya, jadi dia punya teman kayak kamu tuh menyenangkan, teman-teman. Mungkin kamu sifatnya ramah, mungkin kamu sifatnya menghargai orang, menghormati orang, otomatis dia kan senang gitu loh punya teman kayak kamu. Nah gitu loh. Jadi bukan pada perasaan cinta, bukan tentang hati di sini, tapi pada nyaman lah. Kamu tuh orangnya enak gitu, sama temen tuh enak gitu loh. Paham gak sih? Nah kayak gitu ya. Kalau kamu tanya di sini apakah dia berharap ingin hubungan Kak sama saya, enggak ya.
Dia tidak berharap ingin hubungan sama kamu. Dia cuma ingat sama kamu, cuman kadang ya sekilas aja, sebentar aja ingat sama kamu. Ini orang enak ya orangnya ya, menghargai saya banget gitu ya. Ini orang enak ya, supel gitu. Ini orang enak ya, orangnya tuh sabaran ya, nggak tersinggungan ya, nggak marahan ya. Asik dia orangnya. Nah gitu loh, paham ya, supel gitu ya, sama temen itu enak diajak obrol, nah gitu, lebih kepada ke sana. Tapi tidak berbicara mengenai hati, perasaan, nggak sejauh itu ya. Terus kalau semisal ini adalah pasangan kamu, memang di sini dia ingat sama kamu, tapi tidak melulu kamu juga ya, tapi juga mengenai pekerjaan yang paling mendominasi di sini. Kalau mengenai kamu di sini, dia berpikirnya tuh kadang kamu tuh kayak anak kecil kata dia ya. Cewek cewek aku tuh ya, pacar aku tuh ya, suami aku tuh ya, istri aku tuh ya, kenapa dia itu kok kayak anak kecil ya, nggak dewasa banget. Nah, kamu kayak gitu kata dia. Itu di pikiran dia. Kamu tuh di sini kadang nyebelin teman-teman ya kata dia. Kamu tuh nyebelin banget sih. Kamu tuh nggak ada dewasa dewasanya ya, nggak gitu loh. Nah, dia merasa kamu seperti itu dan dia nggak suka, teman-teman. Cuman walaupun dia nggak suka, di sini dia berusaha untuk tetap bertahan di hubungan ini. Dia berusaha untuk dewasa menyikapi kamu, gitu loh. Ada kartu temperance soalnya ya. Dia berusaha dewasa menyikapi kamu yang kata dia nggak dewasa, gitu teman-teman. Dan dia berharap gitu ya, kamu itu bisa berubah. Dia berharap bisa mengajari kamu dan bisa segera kamu itu berubah menjadi dewasa gitu teman-teman. Oke, itu yang ada di pikiran dia ya. Kalau misal ini orang bukan pasangan, kalau misal dia pasangan kamu, sorry ya, pacar kamu, suami kamu, istri kamu, nah kamu nggak dewasa di sini. Kamu dalam berumah tangga, kamu nggak dewasa ya. Kamu dalam berhubungan ya, kamu nggak dewasa, masih kayak anak kecil. Kamu gampang marah, kamu terlalu cepat mengambil sebuah keputusan ya. Kamu dalam bertindak tidak berpikir panjang gitu loh teman-teman. Kamu lebih kepada bertindak dulu dibanding berpikir gitu loh. Harusnya kan berpikir dulu matang-matang baru bertindak. Nah kamu kebalikannya, nah gitu loh. Itu kamu di sini, kamu masih kanak-kanakan kata dia, dewasa banget. Dan kamu tuh kayak apa ya, tidak memikirkan konsekuensinya ya gitu loh. Nah tuh dia kurang suka, tapi walaupun kurang suka kata dia, aku mau berusaha mengajari kamu ya, aku mau berusaha mengajari kamu sampai kamu itu bisa dewasa, sampai kamu tuh ngerti bagaimana sih dalam suatu hubungan, bagaimana sih hidup dalam menjalani hidup, nah gitu loh teman-teman. Nah dia pengen mengajari kamu seperti itu sih ya di pikiran dia. Buat yang berpasangan, kalau kamu tanya apakah dia sayang sama saya kak, iya dia sayang sama kamu. Apakah dia cinta kak sama saya, iya dia cinta sama kamu. Apakah dia serius kak sama saya, iya dia serius sama kamu ya. Cuman dia merasa kurang berhasil di hubungan ini karena sikap kamu yang keenak-anakan. Dia merasakan ketidakpuasan di hubungan ini karena sikap kamu yang keenak-anakan kata dia. Tapi silahkan dikondisikan sendiri, kak itu aku loh kak yang merasakan itu, ya berarti ini energi kamu, berarti terbalik gitu loh. Jadi kalau misal terbalik energinya, silakan dikondisikan sendiri ya. Selama kamu nonton versi YouTube, maka energi bisa terbolak-balik. Cuman kalau debaran aku di sini, ini posisi kamu yang kanak-kanakan gitu loh, oke? Begitulah ya di pikiran dia ketika dia ingat sama kamu, teman-teman, oke? Ketika dia lagi sendiri ya, teringat sama kamu. Terus mengenai pencapaian di sini dia merasa belum tercapai ya, apa yang ingin dia capai dia merasa belum tercapai dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan. Tapi ini orang sabar ya, mau terus berusaha untuk tercapai apa yang ingin dia capai. Nah, gitu di pikirannya ya ketika dia lagi sendiri, oke? Di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, dan Sagittarius. Energi yang paling kuat dari Aquarius dan Sagittarius ya. Yang lain seperti Aries, Leo, Gemini, Libra ini dealing juga, cuman nggak terlalu gede gitu loh, oke? Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.